Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allamana al-huda. Walhamdulillahilladzi arsyadana ila khairil huda. Walhamdulillahilladzi alhamana bita'alim al-islam wal huda. Wassalatu wassalamu ala khairil huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'usul mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Para jemaah yang saya muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali ta'lim kita di pagi subuh yang penuh berkah ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tidak putus-putusnya mendoakan saudara kita di Palestina. Allah berikan kekuatan istiqomah dan Allah berikan banyak kebaikan di dalamnya, dan mendoakan juga kita sudah menyelesaikan pesta demokrasi. Semoga itu yang terbaik. Qadarullah masya'a wa mafa'al, rufi'atil aqlam wa zuffatis suhuf. Kita doakan yang sakit diberikan kesehatan, kita semua diberikan keberkahan, wa ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa li ikhwana wa fi Palestin wa fi Gaza ya ala qira'ati ummil furqan. Al-Fatihah. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bagian terakhir dari penyebaran Islam di Persia yang disebut dengan negara di belakang Sungai Panjang yang mengitari sungai yang ada di Cina. Lalu terakhir penyebaran Islam ke Sandi atau wilayah Hindustani atau India. Diawali dengan oleh pengarang kitab ini dengan kalimat al-futuhat al-umayyah fil masyriq, penaklukan atau perluasan penyebaran Islam di wilayah timur. Kalau di wilayah barat sudah kita jelaskan terkait dengan Jazirah Arabia, perluasan berkaitan dengan Konstantinopel atau Bizantium Romawi. Kali ini bergeser ke wilayah Persia. Beberapa hal dikatakan oleh pengarang kitab ini bahwa mulai fokus penyebaran dakwah Islam atau perluasan imperium keislaman itu ke wilayah Persia itu mulai dipikirkan atau mulai ada perhatian khusus ketika memasuki kekhalifahan Walid bin Abdul Malik bin Marwan. Jadi ketika pergantian khilafah atau pengambilan khilafah oleh Muawiyah dari Hasan, atau dengan kata lain kesepakatan bersama Hasan menyerahkan kepada Muawiyah, memang dari Muawiyah, Yazid, Muawiyah II, lalu ke Marwan bin Hakam, lalu terakhir Abdul Malik bin Marwan, itu memang diwarnai banyak pergolakan politik. Yang dikatakan oleh pengarang kitab ini, walam yatawajjah al-hamlat al-islamiyah li fathi hadhihi al-aqalim bishaklin jaddiyyin wa thabitin fil ahd al-amawi illa munzu bidayati ahli al-khalifati al-Walid bin Abdul Malik. Amma qabla dhalika faqad kana al-umawiyyun mashghulina bi tathbit al-futuhat allati tammat fi ahd al-khulafa ar-rashidin fi biladi Faris ma'ab tankin linashr al-Islam fiha taqdimihi lin-nasi wa ta'rifihim bi uslubi ad-da'wah ila Allah bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Yang sebagaimana saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa di tengah pergolakan politik perluasan Islam tetap berjalan, bahwa di tengah pergantian kepemimpinan yang sangat dinamis perluasan dakwah Islam tetap berjalan. Hanya memang fokusnya ke wilayah barat
dari wilayah Jazirah Arabia, belum menyentuh ke wilayah timur, meskipun sudah mulai itu dilakukan pada masa Khalifah Umar bin Khattab, dilanjutkan Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa itu terjadi? Yang pertama, bahwa dinasti Umayyah ini itu pada awalnya, sebagaimana saya sebutkan sebelumnya juga, tidak begitu memperluas karena ingin memperlebar jajahannya atau kekuasaannya, lebih kepada perluasan dakwah awalnya. Jadi ketika mendengar mereka yang datang berdagang ke pusat kota Damaskus, mereka yang berbisnis itu menemukan Islam itu luar biasa, interaksinya baik, tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain, sementara mereka mendapati agama yang mereka anut dan sistem pemerintahan yang mereka rasakan itu sangat berbeda jauh dengan Islam. Akhirnya itu membuat sebagian mereka tertarik mempelajari Islam, sampai puncaknya mereka datang kepada khalifah minta agar dikirimkan orang-orang yang paham tentang agama ke sana, bahkan sampai ikut percaturan politik di mereka untuk mengalahkan kediktatoran atau tirani di sebuah negara tersebut. Jadi awalnya lebih kepada kekaguman mereka melihat Islam, melihat agama yang tidak membeda-bedakan, dan perlakuan para umat Islam terhadap agama lain yang sangat menghormati dan sangat-sangat memuliakan orang lain. Sehingga itu membuat khalifah berpikir serta tertarik untuk mengirimkan orang-orang terbaik yang tentunya untuk berdakwah di sana dan memastikan tidak ada orang-orang yang teraniaya. Di samping 1, 2, 3 tadi, ada faktor-faktor perluasan wilayah, penambahan pemasukan negara, dan kemudian kesejahteraan umat dan masyarakat pada saat itu. Kita tahu kalau mereka masuk Islam berarti zakat bisa diambil dari mereka. Kalau mereka tidak masuk Islam, jizyah atau pajak juga bisa diambil dari mereka. Jadi dua-dua punya potensi. Sehingga perluasan ini menjadi dua hal yang tidak terpisahkan. Satu sisi fokus kepada dakwah Islam, tapi dakwah ini kan harus ditopang oleh kekuatan dan dana yang cukup. Maka perlu namanya perluasan atau futuhat. Sehingga bahasanya kan bukan istimar, bukan penjajahan, tapi lebih kepada futuhat, penaklukan kota-kota agar mereka kembali ke dasarnya, mensejahterakan umat dan melayani masyarakat. Lebih ke sana fokusnya. Tetapi perluasan-perluasan itu mulai terhenti ketika mulai dari wafatnya Khalifah Utsman, perseteruan Khalifah Ali dengan Muawiyah, pergolakan dinasti Umayyah dari Yazid yang berpindah ke Marwan bin Hakam. Puncaknya bagaimana mereka bersatu menolak Abdul Malik bin Marwan di bawah pimpinan sahabat Nabi Abdullah bin Zubair. Akhirnya dengan segala dinamika dan pergolakannya, barulah pada tahun ke-86 Hijriah ketika Walid bin Abdul Malik bin Marwan berkuasa, perhatian atau fokus untuk dakwah ke wilayah Persia atau timur itu mulai diperhatikan. Jadi kalau kita lihat rentangnya ya, kan Khalifah Utsman itu mulai terjadi gonjang-ganjing tahun ke-20 Hijriah, masuk ke Khalifah Ali sampai akhirnya naik ke Khalifahan Muawiyah 41 Hijriah. Baru mulai stabil khilafah itu, sehingga perlu memperluas dakwah
pada tahun ke-86 Hijriah. Jadi bisa dilihatkan kurang lebih 50 tahun itu pergolakan. 50 tahun itu ketidakstabilan khilafah. Tapi meskipun begitu 50 tahun itu sudah banyak perluasan Islam. Yang saya katakan wilayah barat, misalnya ke Irak, kemudian ke Syam, kemudian ke Andalusia, kemudian ke wilayah lain. Artinya 50 tahun itu memang fokusnya melawan Imperium Bizantium atau Romawi atau Konstantinopel. Setelah di situ mulai stabil, Islam sudah kuat pada posisinya, mulailah memutar haluan. Kalau menggunakan kalimat ini, dakhalat ad-daulah al-Umayyah fi dawrin jadid min adwaril fitan ad-dakhiliyah wa habbat fi wajhiha al-thawrat wal harakat al-munahidah wa qad talat hadhihi al-fatrah fastaghraqat ahdu Yazid wa Marwan bin Hakam wa Abdul Malik bin Marwan alladhi qada mu'zam hukmihi fil qada' ala thairin wa taraka li ibnihi al-Walid ad-daulah al-Islamiyah ila i'adati al-wahdah al-ummah al-Islamiyah. Jadi dengan segala pergolakan itu yang saya katakan tadi, bagian atas diminta tetap dakwahnya, tapi setelah masuk ke pemimpinan Abdul bin Marwan diselesaikan, anaknya Walid, kan 4 anak Abdul Malik itu, Walid, Yazid, Walid, Sulaiman, Hisham dan Yazid. Disinilah perluasan ke wilayah Persia itu menjadi tentara dan menjadi sangat luar biasa. Meskipun sudah ada dakwah sebelumnya dari Khalifah Umar bin Khattab, Utsman, Ali, Muawiyah dan seterusnya. Tapi mulai fokus dan menjadi prioritas utama itu semenjak 4 anak khalifah dan 1 khalifah terkenal, Umar bin Abdul Aziz. Dan menariknya, penyebaran Islam di wilayah Persia, kemudian wilayah Asia Tengah, yaitu Bukhara, Khorasan, Kazakhstan, Turkmenistan, Armenia, dan sampai ke India, itu bukan karena keegoan seorang pemimpin muslim, bukan karena balas dendam, tapi lebih kepada untuk menyelamatkan masyarakat di sana dari keterpurukan dan dari kezaliman. Jadi secara umum isu tentang ketidaksejahteraan, ketidakadilan itu memang dari dulu isunya begitu. Jadi kenapa misalnya terjadi penolakan Abdullah bin Zubair misalnya? Nah, itu kan karena ketidakadilan. Menurut Abdullah bin Zubair tidak pantas yang namanya Muawiyah menyerahkan tampuk khilafah kepada anaknya Yazid yang tidak kompeten. Kemudian dari Yazid diambil Marwan bin Hakam, juga tidak pantas Marwan mengambil khilafah karena di situ ada kezaliman terhadap terahnya dinasti Muawiyah. Baru pindah ke terahnya dinasti Marwani kan. Satu klan, tapi kan bedanya Umayyah punya anak Marwan, punya anak Muawiyah kan. Kemudian naik juga ini, mereka merasa bahwa poinnya adalah ketika umat tidak terpenuhi kebutuhannya, maka itu harus ditumbangkan dan diganti. Jadi sama aja. Di wilayah-wilayah itu mereka datang ke khalifah ingin dibebaskan kan, karena merasa mereka terzolimi, ketidakadilan dan sebagainya. Setelah mereka berkuasa, mereka yang menzolimi kan begitu. Nah, diberontak lagi, ketidakadilan dan seterusnya berputar begitu-begitu aja. Isunya nggak jauh-jauh. Dan sampai saat ini begitu aja mutarnya. Ketidakadilan, kenapa nggak adil? Karena dia nggak dapat bagian kan. Dia udah di atas, ya dia merasa adil. Yang nggak dapat nggak adil. Betulnya mutar terus. Sehingga dengan segala macam alasan itu, pengarang ini ingin mengatakan bahwa penyebaran Islam bukan itu poinnya, tapi lebih kepada
istijabah li syariati Islam. Bagaimana Islam datang memberikan solusi dan memberikan harapan kepada orang-orang yang sejak awal terzolimi dan sejak awal dibeda-bedakan status dan haknya. Dan itu sangat kental di wilayah Persia, Asia Tengah dan India. Lagi nanti kita akan masuk ke penyebaran Islam di India. Mereka punya strata orang kan, strata Brahma, Ksatria, kemudian strata Sudra dan Waisya dan Sudra. Hal itulah yang akhirnya menjadikan khalifah mengirimkan ekspedisi militernya dan juga orang-orang berdakwah untuk menyelamatkan orang-orang yang telah masuk Islam di sana. Dan perlu disampaikan sejak awal dengan imperium pusat Damaskus itu memang banyak yang datang. Jadi sudah sampai di sana mereka datang dan orang-orang khalifah juga memindahkan orang Arab ke sana. Jadi ada pertukaran. Misalnya begini, berangkat ke wilayah Persia, dikirim misalnya diceritakan di sini 4.000 orang untuk mengadakan ekspedisi militer ke sana. Sampai di sana mereka cocok dengan keadaannya, ya udah tinggal di sana, nggak kembali menikah dengan warga setempat, ya jadi banyak. Orang-orang Persia, orang-orang Bukhara, orang-orang India ini melihat bagaimana keadaan di pusat khilafah. Oh menarik, mereka berangkat ke wilayah Damaskus. Sehingga diceritakan di situ kurang lebih 50.000 orang Arab itu disebar ke seluruh wilayah ini. Tapi 100 ribuan lebih mereka ini datang ke pusat Damaskus untuk berbisnis, bekerja, merasakan bagaimana pengislam, sehingga terjadi pertukaran. Orang-orang yang datang ini dan menikah sama orang Arab disebut dengan mawali. Apa itu mawali? Yang menikah sehingga punya keturunan, campuran. Segi positifnya terjadi pertukaran, tapi segi negatifnya nanti akan terjadi perubahan kepemimpinan. Karena sudah banyaknya mawali, bahkan diceritakan di situ, aku tidak menemukan di setiap perkantoran, di setiap wilayah dakwah orang-orang kecuali bukan orang Arab. Dan perlu saya sampaikan, misalnya kita mengenal ada nama sahabat namanya Hasan tabi'in namanya Hasan Al-Basri. Itu tokoh ulama besar. Siapakah dia? Dia bukan orang asli Arab. Dia dari wilayah Kazakhstan, Turkmenistan, wilayah Bukhara kan. Persia, bukan orang Arab itu Hasan Al-Basri. Atha bin Yasir, Mujahid, Atha bin Abi Rabbah, Nafi', Rabi'atul Ra'yi, itu semua orang-orang Persia. Dan kita tahu orang Arab belajar sama mereka. Itu salah satu perubahan Islam tadi menyebar ke seluruh wilayah, dan mereka sebagian ada yang ke pusat pemerintahan. Perubahan-perubahan itu mempengaruhi dakwah Islam, sehingga penyebaran Islam di Persia selain karena kebaikan yang ditampilkan oleh umat Islam dan keberpihakan kepada yang lemah, juga ada problem terkait dengan agama di mereka yang makin sini makin kesini perilaku tokoh-tokoh agamanya, doktrin agamanya itu bertentangan dengan fitrah manusia, dan mereka menemukan agama yang sesuai dengan fitrah. Sehingga yang terjadi perpindahan besar dari agama yang mereka yakini kepada agama Islam. Nah, di Persia saat itu agama yang berkembang adalah agama Zoroaster. Zoroaster ini punya keyakinan bahwa dunia ini punya dua Tuhan. Satu Tuhan kebaikan dan Tuhan kejahatan. Jadi kalau misalnya lebih dominan kebaikan, berarti Tuhan kebaikan mengalahkan Tuhan kejahatan. Tapi kalau lebih dominan kejahatan, Tuhan kejahatan mengalahkan Tuhan kebaikan. Pertentangan-pertentangan itu ditambah perilaku pemimpinnya yang menzolimi membuat mereka berpindah ke agama Islam
dan akhirnya meninggalkan agama mereka. Setelah beberapa kali peperangan yang membuat mereka terpojok, khususnya ketika pemimpin mereka Yazdajir yang ketiga itu dikalahkan dan dibunuh pada beberapa kali peperangan. Kemudian yang menarik lagi, terjadinya tadi yang saya katakan arus urbanisasi tahjir al-qabail arabiyah. Diceritakan ada 50.000 orang yang disebar dari 25.000 dari penduduk Basrah yang ada di Irak dan 25.000 penduduk Kufah itu dikirim ke seluruh wilayah ini di Persia. Tapi mereka juga datang ke kota pusat-pusat kota Damaskus, bahkan diceritakan di sini sampai ke 140.000 orang. Jadi 50.000 orang berhijrah dikirim, tapi dari mereka berdatangan kurang lebih 140.000 orang. Sehingga dikatakan oleh para pengarang penulis sejarah, misalnya kalimat daripada At-Tabari dan Ibnu Ziyad, apa kata mereka? Kuntu idza ista'maltu ar-rajul minal Arab 'ala al-kharraj yuksiruhu fa idza aghramtuhu wa aghartuhu sudura 'ashiratihi wa idza taraktu ma Allah wa ana 'al makana fa wajadtu ad-dahaqin absar bil jibaya. Jadi karena mereka ini datang dari jauh, semangatnya baik, terjadi perubahan penduduk setempat. Ya mohon maaf dengan segala masalahnya, kurang amanah misalnya, datang mereka rajin, kerjanya oke, tidak ada masalah, sehingga dikatakan aku lebih mau memakai para mawali ini karena kualitasnya baik daripada aku memakai penduduk setempat. Sehingga aku tidak perlu berpikir, aku tidak perlu memberikan banyak masukan, aku berikan mereka jalan sendiri. Sementara kita berikan kepada sesama orang Arab harus dipandu, harus diarahkan, kadang ditegur. Sementara mereka, aku satu kali tidak perlu aku berikan, ini dikerjakan aja langsung sebaik-baik. Nah, ini menjadi fenomena di pusat kekuasaan antara pendatang dengan penduduk setempat yang disebut dengan mawali. Kata pengarang ini, aku tidak mengatakan perkembangan ini negatif, tapi aku ingin menyampaikan, kata pengarang kitab ini, satu, bahwa dengan banyaknya masuk Islam, saya katakan di awal, terjadi pergeseran pemasukan untuk negara yang sebelumnya sampai 15.000 dinar pemasukannya karena mereka membayar pajak, membayar jizyah. Tapi ketika mereka masuk Islam jadi 1.000 dinar, jauh sekali. Sehingga para gubernur dengan inisiatif dan dengan banyak pertimbangan mengatakan yang sudah masuk Islam tetap dikutip pajak, sehingga muncullah istilah al-jibayah qabla al-hidayah. Apa ini kebijakan seperti ini? Bukankah sepakat kalau masuk Islam tidak ada kewajiban, hanya bayar zakat bagi yang mampu? Kalau tidak masuk Islam bayar jizyah, kan begitu. Tapi setelah semuanya masuk Islam berbondong-bondong, enggak ada pemasukan, dibuat kebijakan, tetap mereka bayar, dan itu menimbulkan banyak reaksi dan pergolakan yang luar biasa. Dan di Persia menjadi menarik ketika Khalifah mengirimkan perwakilannya ke sana untuk menegakkan peraturan, namanya Arsas, yang dikatakan sebagai hakim yang adil, tapi dia butuh yang namanya penyeru agama atau duat. Dikirimlah orang yang terbaik, dan dikatakan dalam riwayat ini mereka adalah orang-orang yang nanti yang akan mengajak kepada Islam. Muncul pertanyaan, kalau mereka masuk Islam, apakah harus bayar pajak? Kata para sahabat atau tabi'in yang dikirim ini, tidak boleh bayar pajak. Oke, berdakwah. Tapi setelah semuanya masuk Islam, pemasukan berkurang, dikutip lagi pajak. Ini menimbulkan banyak pemberontakan dan pergolakan. Di samping faktor-faktor lain yang muncul itu lebih kepada unsur fanatik dan ingin menunjukkan eksistensi kesukuan atau aliran. Kemudian dijelaskan lebih detail
apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pergeseran ini? Yang pertama, munculnya teori pemahaman Syiah yang mengutamakan bahwa keluarga Nabi lah yang berhak untuk menjadi khalifah. Sementara Umayyah dalam sejarahnya itu bukan bagian dari keluarga utama Nabi. Sehingga mereka melihat bahwa perlu diganti khilafah ini, di samping lagi dengan perilaku mereka yang banyak berpoya-poya dan menyengsarakan umat. Tapi yang kedua, nah ini karena Husain, kita tahu Husain itu menikah dengan salah satu putri pemimpin Persia yang menurut mereka ini pernikahan luar biasa, keturunan Nabi Husain yang merupakan cucunya Nabi menikah dengan putri raja dari Persia yang dikalahkan, sehingga haruslah dari mereka inilah yang harus memimpin kekhilafahan, karena dua dari sumber yang suci, yang satu dari cucunya Nabi, yang satu lagi dari putri dari raja mereka yang dikalahkan, ditaklukkan itu, Yazdad as-Salis atau Yazdad al-Tiga. Sehingga menurut mereka turunan inilah yang berhak, dan ini terus nanti yang menjadi dasar jatuhnya Muawiyah, berdirinya Abbasiyah. Abbasiyah mereka tidak puas dengan kepemimpinannya itu, akhirnya mendirikan dinasti Fatimiyah atau dinasti Syiah. Oleh pengarang kita ini, inilah yang sebenarnya menjadi momentum perubahan dan perbedaan serta perebutan kekuasaan dari Muawiyah, Abbasiyah lalu ke Fatimiyah atau Syiah. Jadi titik temunya kenapa Syiah itu menjadi kuat dan Persia merasa sangat punya andil dalam Islam, karena Husain menikah dengan salah satu putri raja Persia. Itu menjadi kuat sekali. Itu pandangan politiknya, tapi dari pandangan dakwah Islamnya itu nahiyah sia-sia, sisi politik. Tapi sisi agama, dengan banyaknya masuk Islam berbondong-bondong ini, itu menciptakan tokoh-tokoh utama pada saat itu. Di antaranya Mujahid bin Jabar, Atha bin Yasar, Hasan Basri, Muhammad bin Sirin, kemudian Makhul ad-Dimashqi, Atha bin Abi Rabbah, Nafi Maula Abdullah bin Umar, Maimun bin Mahran, Rabi'atul Ra'yi, gurunya Imam Malik, Salih bin Kisan, Ibnu Jurayj. Ini adalah kalau kita buka silsilah dalam Syiar Alam Nubala, tokoh-tokoh utama ini tokoh-tokoh besar yang sangat diakui keilmuannya. Bahkan dikatakan di sini, bahkan orang Arab sendiri itu belajar ke mereka. Saking luar biasa. Orang Arab sendiri belajar ke mereka dan mengambil ilmu. Tapi dengan luar biasa itu juga menimbulkan hal baru, fenomena bahwa kami layak untuk memimpin khilafah daripada dinasti Umayyah, apalagi ditambah perilaku khilafahnya setelah 4 khalifah dan Umar Abdul itu mulai tidak sesuai, berpoya-poya, yang saya sampaikan sebelumnya kan, berpoya-poya, hura-hura, perempuan dan sebagainya, sehingga perlu diganti kepemimpinan. Tapi poin utamanya karena munculnya aliran Syiah sebagai pusat orang suci yang berhak menjadi khilafah dan menikahnya Husain dengan putri mereka. Dengan tidak mengatakan atau untuk menolak argumentasi para sejarawan bahwa jatuhnya Muawiyah karena perilaku khilafahnya, jatuhnya Muawiyah dan berontaknya orang-orang Syiah, orang-orang Abbasiyah karena akhlak penguasa yang tidak baik. Nah, pengarang ini membantah. Di samping itu, tapi kita juga harus melihat, kata beliau, bahwa pergolakan itu bukan sekedar karena tidak suka dengan khilafah, tapi lebih dari itu unsurnya rasa kesukuan, rasa sektarian, karena mereka merasa berhak untuk berkuasa, apalagi Husain menikah dengan putri raja mereka. Sehingga kata pengarang ini ada 4 hal kenapa Persia itu ingin berkuasa yang nanti akan mengambil alih imperium Islam. Pertama, golongan inilah yang dikatakan golongan yang paling murni, yaitu aslamu islaman hakikian. Mereka masuk Islam memang murni karena Islam.
Siapa tokoh utamanya dari sahabat? Salman Al-Farisi. Ini memang murni masuk Islam. Masuk Islam, memang ingin mendalami Islam, tidak tertarik dengan kekuasaan. Maka muncullah tokoh tadi kan, dari Salman Al-Farisi turun ke Hasan Basri dan seterusnya, tokoh-tokoh besar yang menjadi rujukan umat Islam. Tapi 3 golongan terakhir ini yang perlu diwaspadai. Yang pertama, mereka masuk Islam Islaman raqiqan. Apa itu? Mereka memang masuk Islam, tapi tetap mereka merasa bangsa mereka yang lebih layak. Jadi mereka masuk Islam, menerima Islam, tapi di mata mereka kepemimpinan Arab atau Umayyah itu tidak kompeten. Jadi mereka masuk Islam sebagai agama, tapi mereka menolak kepemimpinan Arab, khususnya dinasti Umayyah. Yang ketiga, mereka masuk Islam karena munafik untuk menghindari bayar jizyah. Dan yang keempat, mereka tidak masuk Islam tapi bayar jizyah. Inilah orang-orang yang terus mencari, jika terjadi pergolakan kepemimpinan mereka akan melakukan pemberontakan. Dan setelah Umar bin Abdul Aziz, memang para khalifah dihabiskan energinya untuk memadamkan pemberontakan yang muncul dari 3 golongan terakhir ini, karena mereka sudah masuk ke pemerintahan dan sudah masuk ke semua lini dan bekerja, yang sampai kurang lebih 140.000 orang yang masuk ke seluruh lini pemerintahan, sehingga dengan mudah mengobarkan api pemberontakan, ditambah perilaku khilafah dan istana yang memang tidak sesuai dengan syariat Islam. Dan lagi-lagi yang dibawakan 3 syiar tadi: ketidakadilan, kezaliman, dan tidak adanya umat yang terzalimi. Dan sampai saat ini kan itu aja yang kita bawa sampai sekarang kan. Mau kemarin pilkada, mau pemilu, kan itu juga semangatnya. Kalau saya terpilih, umat akan sejahtera. Setelah dia terpilih, keluarganya yang sejahtera. Kalau saya terpilih, saya akan tegakkan keadilan. Setelah terpilih, asal bukan keluarganya, dia akan tindak dengan tegas. Setelah saya terpilih, tidak ada perbedaan. Ketika susah, ketika sudah dapat masukan, ada perbedaan. Sama saja. Narasinya nggak jauh-jauh itu. Dan ternyata itu dari awal, dari kisah ini menggambarkan tidak berbeda. Ketidakadilan, kezaliman, ketidaksesuaian, perilaku penguasa yang tidak sesuai. Dan mereka masuk Islam juga sama kan, melihat perilaku tokoh-tokoh Persia yang nggak sesuai, tokoh agamanya nggak mencerminkan agamanya, pemerintahnya tidak menunjukkan kasih sayangnya. Dan di Islam juga sama kan. Kenapa orang tiba-tiba berubah? Saya nggak suka sama Islam, melihat tokoh ulamanya begini, lihat ininya begini. Kan tidak tertarik juga. Jadi sama sebenarnya kalau kita melihat itu. Sehingga kata pengarang kitab ini, saya tidak ingin mengatakan bahwa pemberontakan dari Persia, dari Syiah dan sebagainya, kita bahas pada bab tersendiri, murni karena perilaku khilafah Muawiyah yang zalim. Tapi ada faktor lain. Apa itu? Karena mereka juga ingin berkuasa, karena kesukuan mereka juga ingin menunjukkan bahwa Arab itu tidak semulia yang dibayangkan, karena yang mulia adalah orang yang paling bertakwa. Dan itu terjadi, kata pengarang ini, ketika mereka berkoalisi dengan Abu Ja'far Al-Mansur untuk meruntuhkan dinasti Umayyah dan menaikkan dinasti Abbasiyah. Tapi di Abbasiyah mereka juga berpisah juga. Dan itu disadari oleh Ja'far Al-Mansur, sehingga puncaknya pada Harun Ar-Rasyid nanti mereka juga berontak dan mendirikan dinasti Fatimiyah. Khusus Syiah yang murni tidak terkait dengan dinasti Abbasiyah yang juga masih orang Arab. Jadi pergolakan Arab non-Arab itu terus berlangsung, diperburuk dengan sikap khalifahnya, perilaku khalifahnya yang bertentangan dengan syariat Islam. Dan saya katakan kemarin juga di lingkungan Muawiyah itu kan sama, menjatuhkan khilafah karena perilakunya. Ada fitnah, tidak sesuai, melanggar syariat, perlu diturunkan. Udah dia naik berkuasa, sama juga kan. Semua alasannya adalah sama, membawa kebersamaan, membebaskan dari kezaliman. Tapi sebenarnya sama-sama pelaku kezaliman juga, tidak ada bedanya. Kata pengarang ini, wa fin nihayah, saya ingin mengatakan, bukan untuk membela orang Arab, memang betul perkembangan Islam itu
tidak bisa kita lepaskan dari kontribusi orang-orang Arab. Di samping sikap mereka sebagian yang merendahkan selain Arab, tapi masih banyak faktor lain di mana orang Arab sangat memuliakan selain Arab, dan itu ditunjukkan ketika salah seorang ulama besar yaitu Atha bin Rabah dengan Yasir datang ke Khalifah Abdul Malik, dia dihormati, dimuliakan, didengarkan, bahkan menjadi rujukan Khalifah dalam mengambil keputusan. Tapi pada akhirnya nanti Nafi kemudian Abdullah bin Rabah itu nanti memberontak terhadap Malik, berkoalisi dengan Abdullah bin Zubair, yang akhirnya nanti dihukum mati dan dipenggal. Jadi ingin dikatakan pengarang kitab ini bahwa dengan segala kekurangan dinasti Umayyah, tapi sebagian khalifah berpihak kepada umat Islam, tapi dengan geraknya Hajjaj bin As-Saqafi yang banyak membunuh musuh-musuh Islam, karena itu orang Muslim sendiri dan orang Arab sendiri. Tapi begitu pun harus diakui ada hal-hal lain yang menunjukkan bahwa mereka bisa hidup dengan tenang, berkembang pesat. Itu juga karena kebaikan hati dan keluasan orang Arab, khususnya para khalifah yang baik. Kita tahu ketika berkuasanya Umar bin Abdul Aziz, dia menghapuskan kebijakan itu. Tidak ada yang namanya pajak bagi yang sudah Muslim, semua Muslim sama. Dan dia mengajak orang-orang Muslim di daerah tersebut untuk bangkit menjadi pemimpin atas daerah mereka. Tidak perlu harus mengirim dari Damaskus atau orang Arab yang berkuasa atas daerah mereka sendiri. Selama mereka Muslim, kata Umar bin Aziz, mereka berkuasa atas daerah sendiri. Kebijakan ini bagus karena mengatasnamakan persamaan, tapi pada akhirnya kata pengarang ini juga mendorong terjadinya pemberontakan untuk munculnya raja-raja kecil. Misalnya begini, ini wilayah Bogor, datang ke wilayah Jasinga, Anda berhak memimpin negara Anda sendiri, nggak perlu kami yang ke sana, kan bagus itu, berkembang kan? Tapi sudah berkembang, Jasinga ingin merdeka dari Bogor, kan begitu. Nah, jadi ini kata pengarang ini dua hal yang tidak dipisahkan, tergantung dari sudut mana kita memandang. Kalau kita memandang dengan cinta atau dengan tidak ada rasa tidak suka, maka kebijakan yang dilakukan ini lebih kepada menghargai sesama Muslim. Tapi kalau tidak suka, kita akan mengatakan di mana hak kami untuk mandiri? Kenapa harus diatur dari Damaskus dan harus orang Arab memimpin? Padahal kebijakannya apa? Supaya stabil, kan begitu. Tapi yang di sini merasa kami yang berhak. Nah, tapi yang terjadi, negara-negara itu menjadi pecah dan muncullah dinasti-dinasti kecil yang akhirnya membuat Islam tidak bersatu dan akhirnya dengan gampang dijatuhkan oleh Imperium Bizantium Romawi maupun Persia. Poinnya bahwa di Persia selain kebijakan politik, juga karena Islam diterima dengan baik oleh mereka sehingga banyak yang masuk Islam. Tapi begitu pun tetap mereka merasa mereka layak memimpin, tidak harus orang Arab. Artinya mereka menerima Islam sebagai agama, tapi tidak menerima kepemimpinan Arab. Yang kedua, setelah lanjut di Persia, masuk ke wilayah Asia Tengah. Nah, di sini agamanya juga masih agama Zoroaster, kemudian masuk ke agama Buddha. Tapi lebih poin Zoroaster di sini agamanya lebih kepada agama Majusi, penyembah berhala. Ketika masuk Qutaibah bin Muslim ke wilayah Samarkand, ke wilayah Bukhara, wilayah Khorasan, dia mengatakan, saya akan menghancurkan patung-patung ini. Dia dapati di kota tersebut ada kurang lebih ribuan patung. Kata penduduk di Samarkand misalnya, kalau ini dihancurkan, maka akan menimbulkan banyak musibah dan bala bencana. Waktu itu orang penduduk Bukhara, Turkmenistan, Kazakhstan, kalau ini tidak diganggu, maka Islam masuk dengan tenang. Kata Qutaibah bin Muslim, dia waktu itu datang dengan 20.000 pasukan, bahwa ketika Islam sudah masuk, kita bangun masjid, tidak ada yang disebut dengan percaya kepada Bani, hancurkan.
Dihancur oleh Qutaibah. Selama berapa bulan kata Qutaibah, saya tidak terkena musibah, saya nggak kena apa-apa, aman-aman saja. Akhirnya mereka tersadar dengan itu, berbondong-bondonglah mereka masuk Islam. Jadi kalau ke Mesir itu peninggalan Firaun tidak dihancurkan, kan begitu ya, karena kuatnya posisi mereka. Tapi ke wilayah ini dihancurkan oleh Qutaibah. Tapi akhirnya mereka yakin bahwa berhala ini tidak memberikan manfaat. Akhirnya mereka berani masuk Islam. Di samping kenapa mereka masuk Islam itu karena tadi kalau mereka masuk Islam tidak bayar pajak, tidak bayar jizyah. Di sini Qutaibah mengirimkan salah seorang gubernur namanya Ashras, Abdullah bin Salmi, untuk menjadi pemimpin di Khurasan. Tapi Qutaibah juga menyertakan salah seorang ulama namanya Abu Suaidah. Kata Abu Suaidah, saya mau masuk ke sana, tapi tidak ada bayar jizyah setelah masuk Islam. Ashras sepakat. Maka ketika datang, mereka menerima Islam dengan baik. Saat itu 7.000 orang masuk Islam berbondong-bondong. Apa yang terjadi? Yang saya katakan di awal, petugas pemerintah saat itu mengalami kekosongan pemasukan. Karena 7.000 masuk Islam semua, nggak ada yang bayar kan? Dilaporlah ke Ashras, ini gimana? Kata Abu Suaidah, ya nggak bisa kan masuk Islam, tapi keuangan nggak ada. Kata Ashras, dibuat surat, tetap diminta. Karena pajak tetap dikutip itulah menimbulkan pemberontakan. Bahkan Abu Suaidah, ulama yang dikirim, ikut bersama pemberontak. Tapi dipadamkan dan akhirnya habis pemberontakan. Tapi setelah itu keadaan tidak stabil, muncul banyak-banyak pemberontakan. Tapi perkembangan agamanya tidak ada masalah. Islam berkembang, banyak yang masuk Islam, kehidupan ibadah terus berjalan. Tapi mereka menolak adanya pembayaran pajak dari umat Islam. Nah, ini juga jadi perdebatan ya. Kalau kita merujuk beberapa buku-buku literatur klasik kan memang pajak itu diharamkan. Ada yang sampai menggunakan kitab Ihya Ulumuddin misalnya, pajak diharamkan. Tapi kalau kita baca kepentingan negara, pajak itu nggak diambil. Masalahnya ketika diambil itu dikorupsi atau disalahgunakan, itu aja masalah. Karena alasannya dengan zakat cukup, nggak cukup. Zakat itu spesifik dia, hanya untuk 8 golongan kan. Tapi memang sejarah membuktikan karena pajak disalahgunakan sehingga para ulama mengatakan haram pajak diambil kan itu. Baik Imam Ghazali itu mengatakan tidak perlu pajak karena cukup umat Islam dengan zakat kan gitu. Tapi dengan keadaan sekarang terus penjelasan ini, kalau tidak ada pajak, tidak ada hal lain, dari mana pemasukan negara? Sulit menggerakkan imperium sebesar itu tanpa ada uang pajak. Tapi karena pajak diambil itu untuk poya-poya istana penguasa, itulah akhirnya para ulama mengharapkan diambil pajak. Karena kan begini, kalau ngambil zakat itu kan jelas kata Allah surat At-Taubah ayat 60. Jadi pemimpin itu takut juga kualat kan, ngambil uang zakat kan takut hilang dunia akhirat kan. Kata Quran, waktu pajak kan ini nggak masuk Quran ini kan gitu. Bisa dinikmati ya, itu aja masalahnya. Makanya saya ditanya, apakah pajak itu wajib? Selama negara atau pemerintah bisa menjelaskan kebutuhannya, maka pajak itu harus diambil. Dan Khalifah Umar salah satu khalifah yang menetapkan pajak kan? Tapi kalau itu diselewengkan, maka disitulah keharamannya. Tapi bukan serta-merta mengatakan pajak itu nggak bisa diambil, haram mutlak, tidak. Karena kalau tidak, bagaimana menjalankan kebutuhan negara itu? Zakat kan nggak bisa diotak-atik. Apa ibu kalau jadi petugas zakat itu kan nggak bisa, zakat itu hanya 8 golongan aja kan. Paling ditafsirkan fisabilillah para ustadz yang Ibnu Sabil yang belajar kan begitu. Tapi tetap 8 golongan itu kan nggak bisa jadi 9 golongan. Janda mau dibantu, maksudnya kemana? Kalau nggak fakir, miskin kan? Atau berutang, tetap di 8 golongan itu. Anak-anak cerdas kemana? Paling fisabilillah, beasiswa. Tapi keluar dari itu nggak bisa. Makanya sekarang kan filantropi bergeser dari zakat kemana? Karena ke wakaf. Karena wakaf itu jauh lebih fleksibel. Asal dia produktif untuk umat silahkan. Tapi kalau zakat nggak bisa, hanya 8 golongan aja. Dan zakat itu masih ada yang menolak untuk produktif.
memang dikasih, selesai, konsumtif kan zakat itu. Nggak ada istilahnya, kan ada gerakan baru bayar zakat, uangnya kita kasih untuk pelatihan. Masih banyak nolak itu. Karena jelas kata Al-Quran, zakat untuk 8 golongan: fakir, miskin, petugas, mu'alaf, budak, berhutang, fisabilillah dengan musafir kan nggak bisa dirubah itu, paling ditafsirkan aja. Musafir itu nanti peneliti kan gitu ya, fisabilillah itu nanti ustadz menuntut ilmu kan gitu. Budak sampai sekarang mana tafsirnya, nggak ada. Budak nggak ada aja kan. Sehingga ketika terjadi banyak pemberontakan, mulai agak tenang ketika masuk Umar bin Abdul Aziz, dihapuskan itu pajak, nggak ada untuk umat Islam. Tapi beliau kan hanya 2 tahun memimpin, mereka turun, naik lagi yang lain, kembali lagi pajak itu, karena kebutuhan negara memang sangat penting. Jadi kata pengarang ini, dengan perubahan dan kebijakan itulah yang memicu perkembangan Islam menjadi terhambat, dan akhirnya terjadilah peperangan antara mereka. Tapi selain itu telah terjadi banyak sekali hubungan-hubungan yang baik, sampai puncaknya salah seorang imperium kerajaan di Cina, yaitu Xuanzong namanya di sini, saya sudah cek teks Arabnya, itu sampai meminta bantuan kepada Khilafah Abbasiyah untuk menyelesaikan masalah di negara mereka, dan dikirimlah pasukan oleh Abu Ja'far al-Mansur untuk menolong perbatasan Cina itu. Jadi membuat banyak pedagang muslim itu ke jalur sutra, ke Cina dan lain sebagainya. Terakhir ke India, ini dibawa oleh Muhammad bin Qasim juga sebagai bentuk dakwah, karena mereka mengirimkan surat ke khalifah, khususnya dari kasta Sudra Waisya, merasa mereka tidak bisa hidup dengan keadaan ini. Kan kastanya Brahma, Ksatria, Waisya dan Sudra. Ternyata kalau dijelaskan di sini, orang-orang India, mohon maaf kalau kita mengkaji tentang akidah ya, tidak menghina agama mereka. Kenapa ada kasta Brahma? Karena mereka diciptakan dari mulutnya dewa. Kenapa ada kasta Ksatria? Karena mereka diciptakan dari tulang rusuknya dewa. Kenapa ada kasta Waisya? Karena mereka diciptakan daripada paha, pangkal pahanya dewa. Sedangkan Sudra dari tapak kakinya dewa. Makanya mereka sampai kapan tidak akan berubah. Tapak kaki tidak mungkin naik ke mulut kan. Paha naik ke tulang rusuk. Datang Islam, tidak ada perbedaan itu. Akhirnya golongan Sudra dan Waisya itu berbondong-bondong masuk Islam. Yang kedua, agama Buddha yang berkembang di situ selalu berperan agama Hindu sebagai agama mayoritas. Buddha ini meminta bantuan Islam, datang Islam, dan mereka juga banyak berbondong masuk Islam. Sehingga perkembangan agama di India juga tidak lepas dari sumbangsihnya dinasti Umayyah, yang nanti dari situ akan membuka jalan masuknya Islam ke wilayah-wilayah Asia Tenggara, khususnya Indonesia, dari pedagang Gujarat dan Persia yang kita baca versi sejarah kita. Dan sebelum ditutup, muncul pertanyaan, kenapa bangsa-bangsa di India, wilayah-wilayah Asia itu masuk Islam dengan cepat? Apakah karena kekuasaan? Apakah karena menghindari pajak? Kata pengarang kitab ini, ada 3 hal yang membuat mereka masuk Islam dengan. Yang pertama apa? Agama Buddha yang mereka yakini dan agama Hindu yang ada di mereka itu punya kasta-kasta. Dengan adanya Islam tidak ada perbedaan kasta, hanya orang yang bertakwa. Jadi kalau ada, mohon maaf ya, orang Arab merasa bangsa dia lebih dari Arab, nah dia bertanya dengan agama Islam. Kan ada itu. Kami orang Arab lebih baik, tidak. Rasul sudah mengatakan di Haji Wada, yang membedakan aku dan kalian hanya ketakwaan. Yang kedua, Islam tidak memaksakan agama kepada bangsa di India. Mereka disuruh memilih. Kalau tetap pada agamanya bayar jizyah, kalau masuk Islam tidak bayar jizyah. Yang ketiga, ini yang paling penting, apa? Iltizamul muslimin. Akhlak dan perilaku pemimpinnya mencerminkan agama Islam. Jadi kita harus akui Islam berkembang dimanapun. Itu kenapa?
karena akhlak perilaku umat Islam dan pemimpinnya. Jadi kalau sekarang ada penelitian terbaru, banyak orang meninggalkan Islam, banyak umat tidak peduli kepada pemimpinnya, ya bisa jadi karena akhlak dan sikap kita yang tidak sesuai. Jadi ditinggalkan umat. Padahal sejarah membuktikan masuk Islamnya mereka karena melihat perilaku pemimpin dan umat. Jadi yang ingin dikatakan pengarang kitab ini, bahwa Islam masuk di seluruh wilayah manapun itu lebih kepada perilaku muslimnya dan pemimpin Islam. Apa poinnya mau kita ambil dengan penjelasan ini? Bahwa yang membuat orang tertarik masuk Islam itu karena perilaku pemimpin dan umatnya. Artinya Islam itu dilihat dengan nyata dan dakwahnya jelas. Tapi sebaliknya, yang membuat mereka memberontak dan akhirnya menjatuhkan dinasti karena perilaku pemimpin Islamnya dan umat Islamnya yang berpoya-poya meninggalkan syariat Islam. Ala kulli hal, kata pengarang kitab ini, terlepas dengan segala bentuk kekurangan kelebihannya, kita harus sepakat, kata pengarang ini, bahwa dinasti Umayyah punya peran besar terhadap perluasan agama Islam. Di samping banyak khilafahnya menurut sejarah yang menzolimi umat, tapi ada juga banyak khilafahnya dan 15 itu yang berkontribusi kepada umat, khususnya Umar bin Abdul Aziz yang digelar sebagai Khalifah Rasyidin yang kelima setelah 4 Khalifah Ar-Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhu. Saya kira itu nanti kita akan datang tentang peta politik dan berbagai gerakan-gerakan revolusi, gerakan pemberontakan pada masa Bani Umayyah yang meliputi munculnya aliran Khawarij, munculnya aliran Syiah, munculnya aliran-aliran yang mengatakan mereka lebih layak, sampai akhirnya berdirinya dinasti Abbasiyah. Kita akan bahas pada akan datang terkait dengan munculnya beberapa aliran sektarian. Tapi lagi-lagi itu akibat dari sikap umat Islam dan pemimpin Islam yang jauh dari syariat Islam. Demikian, silahkan ada yang mau dikonfirmasi atau ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup Pak ya? Ada pertanyaan? Ya, silakan. Kan Syiah itu kan berkembang kemudian. Ya. Sedangkan yang perluasan wilayah sampai masuk ke Rusia kan awalnya kan bukan Syiah. Ya. Nah, kenapa orang-orang itu kan sebenarnya mereka kan sudah tahu dasar-dasar Islam. Ya. Yang benar seperti apa? Terima kasih Pak. Kan tadi saya katakan di awal, kenapa Persia itu menjadi sangat berambisi untuk menguasai Islam. Satu, penyebab utamanya karena Husain menikah dengan putrinya Raja Persia. Nah, ini saya bacakan teksnya. Jawazul Husain Ali bin Abi Thalib min Syahbanu binti Yazdajir as-Salis akhiru mulukil usra as-Sasaniyah. Fa nazaru ila zurriyatil Husain minha ala annahum yahnu anqada min Arabi lintisamin Rasul wa anqada min Farisi lintisabihim ila mulukil Farsi min jihati umihim. Jadi saya juga ketika membaca ini baru menyadari kenapa Syiah itu lebih kuat di Persia atau di Iran gitu. Karena setelah Husain menikah dengan putrinya Raja Persia, menurut mereka ini dua darah yang mulia. Yang satu darahnya Rasulullah, yang satu darah Raja Persia. Kalau ini bersatu, berarti ini betul-betul inilah raja yang paling mulia. Makanya kita lihat kalau Syiah, ada nggak muji Hasan? Nggak ada. Kan Husain lagi. Ada nggak muji Ali? Nggak begitu. Kalau kita buka Syiah itu secara detail, siapa yang paling dipuji? Husain. Ali dipuji tidak begitu. Hasan apalagi? Karena menyerahkan kepada Muawiyah. Husain. Makanya kalau dengar beberapa video yang dikirim mereka haji itu kan, ya Husain, ya Husain. Ternyata terjawab karena dia menikah dengan putrinya Raja Persia. Jadi dua nasab mulia kan itu. Maka mereka yang berhak. Dari situ mereka membawa misi bahwa Persia itu adalah bangsa besar, Persia punya peradaban besar, maka mereka lebih layak memimpin dari orang Arab. Orang Arab juga merasa
kami lebih mulia, kontribusi kami lebih paham syariat Islam, mereka lebih memimpin. Coba kita lihat Turki Utsmani. Pernah nggak disinggung orang Arab? Kan nggak pernah disinggung. Karena Turki Utsmani bukan wilayah kekuasaan orang Arab kan. Turki Utsmani kan pecahan dari Persia juga itu. Artinya bukan non Arab yang memimpin imperium kekhilafahan Islam. Jadi kalau Bapak tanya Syiah itu muncul bagaimana? Satu, karena mereka merasa Ahlul Bait adalah orang-orang yang terzolimi, maka perlu naik. Yang kedua, karena Ahlul Baitnya menikah dengan rajanya Persia, maka ini yang paling layak. Sudah Ahlul Bait dan ini keturunan Raja Persia. Kita tahu dalam sejarah peradaban manusia kan silsilah raja itu sangat penting. Maka mereka yang berhak nanti puncaknya berdirilah dinasti Fatimiyah setelah Abbasiyah, itu pusat Syiah terbesar. Dan salah satu sumbangsihnya mau tidak mau, Bapak Ibu sekalian, apa sumbangsih dinasti Fatimiyah terbesar? Al-Azhar itu kan sumbangan dinasti Fatimiyah itu dibangun pada masa dinasti Syiah kan. Makanya Azhar itu dulu Syiah tidak salah. Tapi setelah masuk Al-Ayyubi dihapuskan Syiahnya gitu. Tapi pendirinya Syiah itu benar. Sejarah mengatakan itu. Jawhar As-Saqali mendirikan Al-Azhar kan begitu. Tapi setelah itu dikuasai oleh Ahlus Sunni, benar juga, sehingga Syiahnya hilang. Itu kira-kira Pak jawabannya terkait dengan perkembangan. Tapi nanti kita akan bahas detail munculnya Khawarij, munculnya Syiah. Itu berawal dari yang saya katakan tidak murni akidah. Kalau kata pengarang ini, kata beliau, dengan tidak merendahkan sahabat tabi'in, dengan tidak membedakan antara Arab dan Arab, secara umum pergolakan politik bukan atas agama, tapi agama sebagai pakaiannya. Tapi isinya lebih kepada apa? Kekuasaan dan kepentingan kekuasaan. Dan kalau saya mau katakan sekarang sama nggak? Ya 11-12. Ya kira begitu. Apanya? Tidak menjadi Syiah. Ya tapi kan Turki nggak se-Islam yang kita bayangkan. Bapak udah kesana belum? Sekuler juga di sana. Yang katanya saya kok sudah ke Turki, katanya Islam ini di satu tempat aja, tempat lain sama aja. Oh iya. Ya artinya Bapak ketemu orang Turki yang Turkinya soleh, misalnya orang Bogor, ketemu Turkinya orang Cigudeg yang nggak semudah. Ya kira begitu. Ketemunya saya dengan Bapak di Masjid Al-Falah kan begitu. Kalau ketemunya Bapak saya nanti di wilayah Tajur ke atas ya enggak juga. Main dingdong juga kan begitu kan. Ya kira begitu Pak. Tapi memang sejarah ini perlu kita buka. Saya ingin katakan, tapi lagi-lagi rujukannya buku yang kita baca ya, karena ini kan kitabnya tentang pandangan politik ya, bahwa narasi-narasi tentang keumatan, tentang kezoliman, ketidakadilan dari dulu itu memang narasi yang paling menarik untuk dibawa. Ketidakadilan, terzolimi, umat dizolimi. Tapi setelah berkuasa sama juga sikapnya. Muncul lagi dinasti Abbasiyah. Abbasiyah naik, nanti muncul lagi dinasti Fatimiyah. Naik lagi Ayyubiyah, muncul lagi dinasti, terus begitu. Dan narasinya hanya 3 hal: ketidakadilan, kezaliman, dan istana berpoyak-poyak. Cukup Pak ya? Ya silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai ini pada menjadi pemimpin dalam Islam, Ya. katanya sebab turunnya hadis itu katanya karena ada cerita di Persia itu dipimpin oleh wanita. Ya. Jadi itu hadisnya khususiyah katanya, khusus di situ saja sebenarnya. Apa benarnya? Yang pertama saya bacakan teksnya ya. Kata Rasul, lan yufliha qaumun iza wallau umuruhum imra'ah. Teksnya adalah tidak akan pernah beruntung sebuah kaum apabila diurus kepemimpinan oleh seorang wanita. Itu teksnya.
lan yufliha qaumun walau umurahum imra'ah. Itu teksnya. Yang kedua kita lihat asbabul wurud, konteks hadis itu. Jadi sampai ke Rasul di Persia, kan saya katakan sejak awal kan Islam sudah diterima di Persia. Dari mana? Dari Salman Al-Farisi kan. Sudah ada jejak Islam itu sudah ada dari mulai Salman Al-Farisi yang dari Persia datang ke Madinah untuk masuk Islam kan gitu. Berarti kan sudah ada jejaknya. Diteruskan oleh Umar bin Khattab dengan datangnya Abu Musa Al-Asy'ari ke Persia dan terus sampai dinasti Umayyah. Nah, saat itu Nabi dapat informasi di Persia itu yang naik putri raja menjadi pemimpin. Kata Rasul, teksnya, kalau perempuan yang memimpin maka tidak akan beruntung suatu. Kenapa? Karena perempuan di situ posisinya banyak masalahnya. Satu, kalau dia datang bulan. Yang kedua, saat itu memang perempuan belum layak atau memang tidak masuk dalam strata laki-laki kan. Dan yang ketiga, banyak pemberontakan di Persia itu karena naiknya seorang perempuan. Maka hadis itu lebih kepada kalau perempuan yang memimpin dengan banyaknya penolakan, maka sulit mereka akan stabil. Kata-kata yuflih itu apa? Tidak beruntung dan tidak stabil kaum dipimpin oleh perempuan. Itu teksnya begitu. Kemudian yang kedua, bahwa memang harus kita akui bahwa kepemimpinan perempuan itu terbatas. Saya mau tanya, ada nggak nabi perempuan? Nggak ada. Sederhana ya jawabannya kan. Tapi apakah perempuan dikatakan tidak mulia? Tidak. Satu-satunya nama yang diabadikan dalam Quran perempuan. Kalau laki-laki Luqman, tapi kan dikatakan dia malah nabi kan, bukan manusia biasa. Kalau perempuan Maryam kan manusia biasa. Tidak ada bedanya dengan perempuan ya. Memang teks hadis itu oleh para ahli hadis teksnya kepada kasus di Persia. Tapi kualitas hadis itu disepakati kalau perempuan memimpin, satu kalau dia haid, kalau dia datang bulan, dia ngurus anak, sehingga banyak hal penjelasan hadisnya perempuan itu tidak bisa masuk ke dalam umat kalau dia sebagai perempuan. Misalnya kalau dia jadi pemimpin nih, misalnya haid, kan dia bisa masuk masjid, kan nggak bisa memimpin perang. Nah, jadi di situ poinnya. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat boleh perempuan menjadi pemimpin asal bukan pemimpin utama. Misalnya ini dalam khilafah jadi gubernur boleh, jadi hakim boleh, kan gitu. Tapi jadi khalifahnya memang nggak boleh. Berarti kalau dalam negara bagaimana? Kalau ditanya teorinya, boleh nggak perempuan jadi pemimpin? Boleh, jadi wapres. Begitu ya. Presidennya tetap laki-laki. Tapi begitu pun teks hadis ini tidak mutlak, masih ada perbedaan para ulama. Tapi secara umum kalau ditanya, yang pendapat yang agak moderat itu perempuan boleh jadi pemimpin asal bukan pemimpin secara keseluruhan. Parsial boleh, pemimpin perang nggak ada masalah, jadi jenderal nggak ada masalah. Tapi jadi pemimpin utamanya tetap laki-laki. Karena kalau kita mau jujur, yang jadi nabi kan nggak ada perempuan. Nabi kan laki-laki semua. Tapi memang pendapat ini akan banyak ditolak oleh tokoh feminisme, gerakan perempuan. Apalagi sekarang perempuan, mohon maaf, kualitasnya lebih baik dari laki-laki. Apa buktinya? Yang juara-juara sekarang di sekolah kampus perempuan, yang di banyak perusahaan itu perempuan, yang banyak bekerja perempuan. Dibantah sama laki-laki, bukan karena mereka lebih baik, karena mereka lebih patuh aja. Karena lebih banyak jumlahnya. Perempuan kalau dipaksa ditekan nangis, laki-laki dipaksa tekan berontak, kan gitu ya bedanya. Tapi kan itu perdebatan panjang. Tapi memang hadis itu hadis ahad, ada yang setuju yang tidak. Tapi saya cenderung ke pendapat yang moderat, tidak menolak kepemimpinan wanita, tapi jangan pemimpin umumnya. Kalaupun harus pemimpin umumnya, minimal wakilnya. Saya lebih cenderung ke pendapat itu. Hadis itu diterima sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan karena hadisnya kuat, meskipun hadis ahad. Tapi penafsirannya menjadikan dia mutlak itu terbantahkan dengan kita lihat pemimpin utama nanti kan nggak ada. Tapi untuk menjadi wakilnya atau bagian lain itu ulama lebih membolehkan jadi
gubernur, jadi ini, ya silahkan. Begitu Pak. Tapi lagi-lagi itu perdebatan panjang para ulama terkait dengan hadis itu ya. Dan kalau itu dipakai di negara kita memang tidak relevan. Tidak relevannya gimana? Ya mau per 5 tahun dipakai hadis itu rame-rame yang tidak relevan. Kenapa? Karena pada akhirnya laki perempuan siapa yang berkualitas, dan kata Allah siapa yang dipakai paling bertakwa. Kan nggak ada kata laki-laki perempuan, yaitu yang paling bertakwa. Kira-kira begitu. Saya kira cukup ya. Semoga diberkahi. Walafu minkum subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.